Hai guys, kembali lagi di channel Otak Film. Di video kali ini, kita akan membahas alur film yang berjudul A Moment to Remember. Film ini merupakan film lawas Korea Selatan yang dirilis pada tahun 2004. Meski tergolong film lama, A Moment to Remember tak pernah gagal membuat emosi penonton larut dalam ceritanya. Film ini bahkan dikenal sebagai salah satu film romantis legendaris Korea Selatan. Tak heran jika film ini mendapatkan rating tinggi di berbagai situs informasi film. Di IMDb dan My Drama List, film ini memperoleh rating 8,2 dari 10, sementara di Rotten Tomatoes mendapatkan skor 90% dari audiens. Angka tersebut membuktikan betapa kuat dan menyentuhnya cerita yang disajikan. A Moment to Remember bercerita tentang seorang wanita bernama Soo-jin yang secara tidak sengaja bertemu dengan seorang pria bernama Chul-soo. Pertemuan pertama mereka justru diwarnai kesalahpahaman saat Soo-jin salah mengambil minuman kaleng di sebuah minimarket. Namun takdir kembali mempertemukan mereka. Rupanya, Chul-soo bekerja sebagai karyawan di perusahaan konstruksi milik ayah Soo-jin. Seiring waktu, Soo-jin mulai tertarik pada Chul-soo dan mencoba mendekatinya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah cinta mereka? Yuk, langsung saja kita simak alur ceritanya berikut ini. Film diawali dengan menampilkan seorang wanita cantik bernama Soo-jin. Ia sedang duduk di sebuah stasiun kereta api, terlihat bingung sambil memperhatikan jam tangannya. Di tangannya Soo-jin memegang 2 tiket kereta, seolah sedang menunggu seseorang. Namun hingga kereta lewat, tak ada yang datang. Soo-jin menahan tangis lalu pergi membawa tasnya. Ia menuju telepon umum, lalu kembali menangis sambil meremas tiketnya. Soo-jin meninggalkan tiketnya yang sudah lusuh lalu pergi dari stasiun. Sepertinya, seseorang telah membuatnya patah hati. Ia kemudian masuk ke minimarket untuk membeli minuman kaleng. Namun setelah membayar, Soo-jin pergi begitu saja tanpa menyadari dompet dan minumannya tertinggal di meja kasir. Soo-jin baru menyadarinya saat merasa haus. Ia pun mengeluh dan terpaksa kembali ke minimarket. Di sana, Soo-jin berpapasan dengan seorang pria bernama Chul-soo. Ia sempat kesal karena mengira pria itu mengambil minumannya. Apalagi saat melihat minumannya sudah tak ada di meja kasir. Chul-soo merasa tak punya masalah dan hanya menatap Soo-jin sekilas sambil membuka minumannya. Soo-jin pun salah paham dan melampiaskan kekesalannya. Ia merebut minuman itu, meminumnya dengan kasar, lalu pergi begitu saja setelah mengembalikan kaleng yang sudah kosong. Chul-soo hanya tersenyum masam melihat tingkah Soo-jin. Saat mencoba meminum sisanya, ternyata minuman itu sudah habis. Ia meremas kaleng lalu membuangnya ke tong sampah. Soo-jin baru menyadari kesalahannya saat hendak membayar ongkos dan dompetnya tak ada. Ia pun kembali ke minimarket, dan penjaga toko tersenyum sambil mengembalikan dompet serta minumannya. Soo-jin merasa bersalah, namun tak bisa berbuat apa-apa karena Chul-soo sudah pergi. Soo-jin akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya menyambut dengan ramah dan memintanya beristirahat, sementara adiknya menakutinya soal ayah mereka. Namun keesokan paginya, sang ayah hanya diam saat mereka sarapan bersama. Tak seorang pun berani berbicara karena takut ayah benar-benar marah. Soo-jin datang ke kantor dan langsung jadi bahan pembicaraan. Banyak yang meragukan kemampuannya di divisi pakaian pria, namun ia tetap percaya diri. Ana muncul dengan sikap ramah, tapi menyindir status Soo-jin. Terungkap bahwa Soo-jin sempat berniat kabur dengan Young-min. Namun Young-min sudah menikah dan memilih kembali pada istrinya. Hari pun berlalu, dan Soo-jin kini telah akur dengan ayahnya. Suatu hari, ia ikut ayahnya meninjau sebuah proyek. Soo-jin meminta maaf karena sering merepotkan, namun sang ayah justru senang. Ia menasihati Soo-jin agar melupakan masa lalu dan memulai hidup dari awal. Soo-jin memilih tidak ikut ayahnya ke lokasi proyek dan menunggu di mobil karena berdebu. Saat menunggu, ia tak sengaja melihat Chul-soo, namun ragu apakah pria itu masih mengingatnya. Soo-jin terus memperhatikannya hingga ayahnya kembali dan membahas sikap Chul-soo yang keras kepala. Ternyata, Chul-soo adalah salah satu karyawan ayah Soo-jin. Di tempat kerja, atasan Soo-jin gelisah karena ruang syuting belum selesai direnovasi, sementara temannya kabur membawa uang muka.
Sojin pun berjanji membantu mencari orang untuk merenovasi kantor itu. Ia menelepon ayahnya dan meminta dikirimkan seorang karyawan. Sang ayah setuju, namun mengingatkan bahwa orang tersebut cukup kasar. Sojin dan atasannya menunggu di depan lift. Saat lift terbuka, Sojin dan Chulsu sama-sama terkejut karena teringat kejadian di minimarket. Chulsu bersikap cuek, sementara Sojin memilih menghindar. Ia hanya mengamati cara kerja Chulsu dari jauh tanpa berani mendekat. Saat Sojin menunggu minumannya di mesin otomatis, tiba-tiba Chulsu muncul dan mengambil minuman itu begitu saja. Ia membalas kejadian di minimarket dengan menghabiskan minuman tersebut. Sojin pun merasa malu karena Chulsu ternyata mengenalinya. Pulang kerja, Sojin berjalan sambil tersenyum mengingat kejadian tadi. Tiba-tiba Chulsu menyapanya, membuat Sojin gugup. Saat Sojin menepi untuk menyetop taksi, ia tak sadar tasnya diincar pencopet. Chulsu dengan sigap menolong, membuka pintu mobilnya, hingga pencopet itu terjatuh dari motor. Chulsu lalu mengantar Sojin pulang menggunakan mobil bututnya yang penuh perkakas pertukangan. Sojin awalnya ragu dan merasa risih duduk di dalam mobil itu, namun lama-lama ia justru menikmati perjalanannya, sementara Chulsu yang kerepotan sendiri. Keesokan harinya, Sojin sengaja berdandan agak tebal dan membawa banyak makanan untuk Chulsu. Namun menurut atasannya, hari itu Chulsu tidak datang karena sibuk di proyek. Sojin pun sedikit kecewa, tapi ia punya ide untuk menguntit Chulsu ke proyek tersebut. Ia mencoba mengintip isi mobilnya, namun langsung kabur saat ditegur seorang pekerja. Sojin kembali menoleh ketika melihat Chulsu keluar dari proyek bersama beberapa rekannya. Ia pun berlari sambil mengenakan kacamata hitamnya. Malam harinya, Sojin mengajak teman-temannya menggoda Chulsu yang sedang makan di kedai. Namun mereka kesal karena Chulsu dan Junsu hanya duduk diam berdekatan. Mereka tak tahu, di bawah meja Chulsu dan Sojin saling berpegangan tangan. Akhirnya Sojin menerima tantangan Chulsu. Jika ia menghabiskan segelas soju, mereka resmi berpacaran. Chulsu mencukur janggutnya dan tampil lebih rapi karena tahu Sojin adalah putri bosnya. Sojin merasa dunianya kembali ceria saat bersama Chulsu. Ia pun mengajarinya hal-hal yang belum pernah Sojin lakukan, seperti bermain memukul bola dengan mesin otomatis. Sojin juga berkunjung ke rumah Chulsu dan mengetahui bahwa Chulsu pernah belajar arsitektur. Saat berkunjung ke pabrik kain, Sojin tak sengaja menemukan kunci apartemen Yang Min di tasnya. Ia pun datang ke apartemen itu untuk mengambil sisa barangnya, lalu mengembalikan kunci lewat kotak surat. Sojin menceritakan hal itu pada Chulsu, namun ia menanggapinya dengan cuek. Sojin pun ngambek, dan Chulsu terpaksa mengalah lalu membujuknya. Sojin meminta bantuan 3 sahabatnya untuk membuatkan baju baru bagi Chulsu agar tampil keren saat ujian arsitektur. Mereka mengeluh karena selera. Sojin dianggap aneh, lebih menyukai pria kasar seperti Chulsu. Namun Sojin tak marah karena hatinya dipenuhi cinta. Ia berusaha bersikap biasa saja saat memuji baju buatan mereka. Chulsu berpesan agar Sojin tak menunggunya, namun Sojin tetap menunggu dengan sabar hingga ujiannya selesai. Sojin tersenyum sendiri saat duduk di ayunan bersama ayahnya. Ayahnya penasaran, namun Sojin ragu mengungkap identitas Chulsu karena takut ayahnya tak setuju. Setelah terus didesak, Sojin akhirnya mengatakan bahwa pacarnya seorang arsitek. Ayahnya semakin penasaran dan meminta izin mengundangnya ke rumah. Sojin ragu, namun terpaksa setuju meski tak tahu bagaimana reaksi Chulsu. Sojin membujuk Chulsu agar mau menemui orang tuanya, namun Chulsu menolak karena merasa status mereka berbeda. Sojin terus merajuk, tapi Chulsu tetap pada pendiriannya, membuat Sojin sedih. Saat terus didesak, Chulsu mulai gusar dan bertanya apa yang membuat Sojin menyukainya. Sojin sempat bingung, lalu menunjuk minimarket tempat mereka pertama bertemu, namun Chulsu tetap menolak untuk pergi. Saat makan malam bersama, Sojin kembali merajuk. Chulsu mengatakan bahwa dirinya tak bisa dan tak mau berkomitmen. Penjelasannya sulit dipahami Sojin, yang hanya tahu bahwa ia menyukai Chulsu.
Di tengah perdebatan, Sujin pura-pura terkejut saat melihat orang tua dan adiknya datang. Namun sang ayah menyindir dan mengatakan bahwa Sujin sendiri yang mengundang mereka. Chulsu merasa terjebak dan ingin pergi, namun dibujuk agar tetap tinggal. Ia lalu meminta izin ke toilet, tapi toilet restoran sedang diperbaiki, sehingga pegawai mengantarnya ke toilet luar. Sejak awal, ayah Sojin memang tak setuju dengan Chulsu karena perbedaan status sosial. Ia khawatir putrinya akan kembali patah hati. Namun keputusan ayahnya berubah saat melihat kesungguhan Chulsu yang mengantar Sujin pingsan kehujanan ke rumah sakit. Hatinya pun luluh ketika melihat Sujin sadar, tersenyum, lalu memeluk Chulsu erat. Akhirnya, sang ayah merestui pernikahan mereka. Sojin dan Chulsu menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia. Chulsu berhasil mendapatkan ijazah arsitek, dan Sojin tak keberatan pindah ke rumah Chulsu yang berantakan. Suatu hari, masalah kecil pun muncul. Sojin lupa mematikan kompor dan kebingungan dengan cucian setelah mandi. Chulsu tak marah, ia justru menggoda istrinya dengan santai. Ayah Sujin mulai menerima dan membantu karier Chulsu dengan mengenalkannya pada teman-temannya. Chulsu pun menunjukkan kemampuannya dan berhasil mendapatkan kontrak atas usahanya sendiri. Sujin tentu saja senang mendengar kabar itu. Keduanya sama-sama fokus pada pekerjaan masing-masing. Namun masalah justru mulai muncul dari Sujin, yang sering lupa dengan apa yang sedang ia kerjakan. Suatu hari, Sujin berkumpul dengan 3 sahabatnya. Saat mereka asyik mengobrol, Sujin malah melamun sendiri. Tiba-tiba ia bertanya apakah mereka pernah lupa jalan pulang ke rumah. Ketiganya tertawa mengira Sujin bercanda, tanpa menyadari raut gelisah di wajahnya. Sujin berusaha mengingat jalan pulang sambil melihat sekeliling sebelum naik ke rumahnya. Ia sempat ragu saat memasukkan kunci, lalu lega ketika pintu berhasil terbuka. Namun saat masuk, Sujin merasa rumahnya terasa asing, seolah ada yang berubah. Chulsu muncul, dan Sujin menyadari dapur kini lebih bersih, rapi, serta memakai kompor yang lebih aman. Sujin tak mampu berkata-kata selain menahan tangis bahagia. Ia merasa sangat beruntung mencintai suaminya. Namun, rasa penasaran membuat Sujin memutuskan pergi ke dokter. Ia ragu saat masuk ke ruang dokter yang berantakan dan dokter yang nyentrik. Sujin kembali heran ketika dokter menyiapkan alat perekam. Namun dokter berkata rekaman itu kelak akan berguna. Dokter bersikeras agar Sujin menjawab semua pertanyaan. Sujin pun bercerita bahwa ia pernah menyukai pria beristri dan sempat dilabrak istrinya. Dokter menyarankan Sujin kembali minggu depan untuk pemeriksaan lanjutan. Sementara itu Chulsu pindah ke kantor baru dibantu teman-temannya. Mereka ikut senang dengan perkembangan karier Chulsu, dan ia tersenyum mendengar gurauan mereka yang ingin dibuatkan kartu nama seperti dirinya. Keesokan harinya, Sojin kembali ke dokter. Dokter menyalakan perekam, lalu bertanya hal sederhana. Seperti hari apa sekarang, namun Sojin tak bisa menjawab. Ia terdiam saat dokter menegurnya karena datang 2 minggu kemudian, bukan seminggu seperti diminta. Dokter lalu bertanya tentang saudara dan usia mereka. Sojin mulai bingung, bahkan tak bisa menyebutkan umur dan tanggal lahir adiknya. Ia pun melanjutkan pemeriksaan. Di kantor, Sujin merasa tak nyaman saat mendengar kabar bahwa seseorang akan kembali bergabung. Ia mencoba bersikap profesional ketika tahu bahwa Yang Min kini menjadi atasannya. Saat Yang Min sedang berbincang dengan Ana, Sujin masuk ke ruangan. Ana pun memberi ruang agar mereka bisa berbicara, namun Sujin tak tertarik membahas masa lalu. Malam hari, Sujin duduk di lantai menempelkan clipping artikel tentang suaminya. Chulsu duduk di kursi sambil meraut pensil dengan pisau. Tiba-tiba Sojin berdiri dan menuju dapur seperti mencari sesuatu. Chulsu memperhatikannya dan merasa aneh saat Sojin membuka kulkas lalu menutupnya lagi. Sujin kemudian membuka pintu seolah menunggu seseorang. Ia terkejut sekaligus senang melihat Chulsu ternyata ada di sana. Sujin kembali duduk dan bertanya apakah Chulsu sudah memberi lem pada potongan kertas.
Chulso mengangguk sambil terus menatap istrinya. Ia lalu bertanya soal hasil pemeriksaan dokter. Soo-jin menjawab bahwa ia harus kembali minggu depan. Chulso heran, namun memilih tidak bertanya lagi. Soo-jin kembali ke dokter dan merasa ada yang disembunyikan. Setelah ragu cukup lama, dokter akhirnya mengatakan bahwa Soo-jin menderita Alzheimer. Soo-jin tak mengerti bagaimana dirinya bisa pikun di usia yang masih muda. Ia syok dan hanya bisa menangis. Dokter menyarankan agar Soo-jin segera mengundurkan diri dari pekerjaannya, karena ke depannya ia akan kesulitan melakukan hal-hal kecil seperti mengetik atau menerima telepon. Malam hari, Soo-jin sengaja memasak dan menyambut Chulsu dengan hangat. Chulsu tentu senang, namun bingung saat Soo-jin tiba-tiba ingin berhenti bekerja. Soo-jin beralasan ingin fokus mengurus rumah dan segera punya anak. Ia tak mengungkap alasan sebenarnya, namun Chulsu mulai penasaran dengan perubahan istrinya. Soo-jin akhirnya resmi berhenti bekerja. Suatu pagi, ia pergi ke pasar untuk menyiapkan bekal istimewa bagi Chulsu. Chulsu senang bukan main menerima bekal itu. Ia terus tersenyum saat makan siang, hingga teman-temannya menggoda. Namun senyumnya hilang ketika tahu kedua kotak makan hanya berisi nasi tanpa lauk. Sementara itu, Soo-jin merasa jenuh sendirian di rumah dan tertidur. Ia terbangun oleh telepon dari Yang Min yang meminta penjelasan soal keputusannya berhenti kerja. Awalnya Soo-jin enggan, namun akhirnya setuju bertemu. Di tengah keramaian, Soo-jin tiba-tiba merasa pusing melihat orang lalu lalang. Soo-jin mengambil ponsel dari tasnya, namun ia tampak bingung cara menggunakannya. Ia pun tak kuat menahan diri, lalu duduk sambil menahan tangis. Nah, buat yang belum tahu, penyakit Alzheimer mirip dengan pikun yang biasanya dialami orang tua. Namun penyakit ini juga bisa menyerang usia muda. Penderitanya akan melupakan banyak hal, seperti alamat rumah, nama sendiri, bahkan keluarganya. Penyakit ini perlahan membuat seseorang lupa hampir segalanya. Entah bagaimana, Chulsu akhirnya mendatangi dokter yang memeriksa Soo-jin. Ia tak lagi bisa menahan rasa penasaran melihat perubahan istrinya. Chulsu menduga dokter salah mendiagnosis, namun dokter bersikeras tidak salah. Chulsu pun tak mampu menahan amarahnya. Dokter mengatakan semuanya pada Soo-jin karena menganggap kejujuran itu perlu, meski menyakitkan. Ia beralasan Chulsu harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Chulsu masih berharap diagnosis itu keliru. Dokter pun mulai kesal dan menyuruhnya memeriksakan Soo-jin ke dokter lain jika tak percaya. Chulsu marah dan hampir memukul dokter tersebut. Namun suster dan dokter lain menahan Chulsu. Suster itu mengatakan bahwa istri dokter tersebut juga meninggal karena penyakit yang sama. Chulsu pun syok mengetahui hal itu. Dokter tersebut ternyata telah menghabiskan sisa hidupnya meneliti penyakit Alzheimer. Chulsu hanya terdiam dan tak mampu berkata apa-apa. Seorang polisi datang membantu Soo-jin. Soo-jin tampak ketakutan sambil memegang lengan polisi itu erat-erat. Polisi kebingungan karena Soo-jin menolak dibawa ke dokter dan tak tahu harus kemana. Ia pun menuruti permintaan Soo-jin untuk berjalan lebih dulu. Dari arah berlawanan, Yang Min muncul dan heran melihat kondisi Soo-jin, lalu meminta penjelasan pada polisi tersebut. Sebelum polisi menjelaskan, Soo-jin menatap Yang Min lalu tersenyum senang sambil menggenggam tangannya. Yang Min pun kaget melihat perubahan sikap Soo-jin. Sementara itu, dokter mencoba menenangkan Chulsu dengan menceritakan pengalamannya bersama sang istri, yang perlahan kehilangan ingatan hingga akhirnya meninggal dunia. Chulsu masih tak percaya dengan kondisi Soo-jin, tapi dokter memberinya nasihat berdasarkan pengalaman pribadinya. Chulsu berusaha mencari dan menelepon Soo-jin, namun seseorang menjawab dan mengatakan bahwa ponselnya ditemukan di jalan. Yang Min duduk di bangku dan bertanya apakah mereka bisa mengulang kisah cinta seperti 2 tahun lalu. Soo-jin terheran dan menjawab bahwa mereka tak punya hubungan, karena 2 tahun lalu mereka bahkan belum pernah bertemu. Tiba-tiba Soo-jin berdiri seolah teringat sesuatu, lalu langsung berlari memanggil taksi tanpa mempedulikan Yang Min.
Mungkin ingatannya telah kembali, Chulsu tak menyerah mencari istrinya. Bahkan beberapa kali salah mengira wanita yang ditemuinya di jalan adalah Sujin. Langkah Sujin membawanya ke tempat pertama kali ia bermain pukul bola. Sujin tersenyum miris melihat Chulsu. Ia menduga bahwa Chulsu sudah mengetahui penyakitnya dan meminta agar pernikahan mereka diakhiri. Chulsu tak kuasa menahan air mata, dan keduanya menangis bersama untuk saling menguatkan. Namun Chulsu tak ingin meninggalkan Sujin dan berjanji akan menjadi ingatan bagi wanita yang sangat dicintainya. Sejak saat itu, Chulsu menghiasi seluruh sudut rumah dengan memo pengingat untuk Soojin. Ia bahkan membuatkan kalung pengenal agar istrinya tak merepotkan orang lain jika tersesat. Suatu pagi, Chulsu bersiap berangkat kerja. Soojin mengingatkan agar ia pulang lebih awal karena sengaja mengundang orang tua mereka untuk merayakan ulang tahun ibu Chulsu. Chulsu tersenyum sekaligus khawatir meninggalkan Soojin sendirian, tapi akhirnya berangkat kerja. Saat Soojin sedang memasak, seseorang datang. Soojin mengira itu Chulsu, tapi ternyata Yang Min. Soojin kaget, tapi langsung menyambut Yang Min dengan hangat dan mesra, membuat Yang Min bingung. Yang Min datang untuk mengembalikan barang yang tertinggal di kantor. Chulsu meminta Yang Min segera mandi karena mereka akan makan bersama. Yang Min semakin bingung, berusaha menyadarkan Sujin, tapi Sujin malah menangis, mengira Yang Min berniat meninggalkannya. Ingatan Soojin kembali ke 2 tahun lalu saat ia masih bersama Yung Min. Mendapati istrinya bersama pria lain, Chulsu langsung terbakar cemburu. Namun ia bukan senang melihatnya, melainkan bersembunyi di balik punggung Soojin. Chulsu kesal dan tak peduli dengan pembelaan Yang Min, lalu memukulnya dalam kalap. Soojin mengira seseorang memukul Chulsu, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa karena pandangannya kabur dan akhirnya pingsan. Chulsu baru menghentikan pukulannya ketika melihat kedatangan ibu, ayah, dan mertuanya. Mereka semua berkumpul dan mendengar cerita Chulsu tentang penyakit yang diderita Sujin, termasuk Yang Min yang babak belur dan diobati oleh ibu Chulsu. Ayah Sujin berniat membawa putrinya pulang untuk dirawat di rumah. Namun Chulsu menolak karena Sujin adalah istrinya. Ia bersikeras merawat Sujin sendiri dan meminta semua tamu pulang. Soojin terbangun dan terheran melihat semua orang berkumpul di rumahnya, termasuk ayah angkatnya. Ia tak menyadari bahwa dirinya telah pipis di depan para orang tua. Ibu Soojin menangis histeris. Chulsu buru-buru membawanya kembali ke kamar dan membersihkan semuanya sambil menahan tangis. Setelah semua tamu pulang, Chulsu menuju ruang kerjanya dan menyelesaikan miniatur rumahnya agar besok pagi bisa ditunjukkan pada Soojin. Keesokan paginya, Soojin terbangun dan melihat suaminya menatapnya hangat. Chulsu menunjukkan hasil kerjanya dan meminta Sujin mengoreksinya. Sujin meminta jendela rumah diperbesar agar sinar matahari bisa masuk lebih leluasa. Chulsu berjanji akan menuruti permintaan itu sambil bersiap berangkat kerja. Chulsu menguatkan hati untuk pergi dan berusaha bersikap wajar. Soojin bangkit dan mengatakan bahwa ia mencintai Chulsu. Chulsu tercekat. Namun dengan senyum yang dipaksakan, ia membalas bahwa dirinya juga mencintai Soojin. Setelah keluar rumah, Chulsu tak kuasa menahan air mata. Hatinya sakit ketika istrinya menatapnya, namun mengatakan bahwa ia mencintai Yang Min. Soojin tak bisa disalahkan karena penyakitnya membuatnya terjebak dalam ingatan 2 tahun lalu dan menganggap Chulsu sebagai Yang Min. Chulsu mengeluh pada dokter bahwa istrinya mulai tak mengenalinya lagi. Soojin bahkan memanggilnya dengan nama mantan kekasihnya, Yang Min. Chulsu ragu siapa yang sebenarnya dicintai istrinya, namun dokter menyarankan agar ia lebih sabar, karena Soojin sendiri tak tahu apa yang sedang terjadi padanya. Dokter membesarkan hati Chulsu mengatakan bahwa kenangan baru Sujin tak akan bertahan lama, sedangkan kenangan lamalah yang akan tetap ada. Chulsu hanya bisa berharap bahwa apa yang dikatakan dokter itu benar dan akan terjadi pada Sujin. Di tempat kerjanya, juru saya mengutarakan niatnya untuk mengubah ukuran jendelanya, mendapat penolakan dari rekan kerjanya, karena hal itu akan membuang waktu dan tak mungkin dilakukan, karena sama artinya dengan mengubah semuanya. Sojin tampak linglung dan pergi begitu saja.
Padahal biasanya ia keras kepala dalam mempertahankan pendapatnya. Sikapnya membuat semua rekan kerjanya bingung. Setelah berangkat kerja, Sujin berjalan mengitari rumah seolah baru pertama kali masuk. Ia membaca memo dan melihat foto-foto yang bertebaran di dinding. Saat mengingat semuanya, Sujin merasa malu karena sempat memanggil Chulsu dengan nama pria lain. Sujin menuliskan surat perpisahan dan meninggalkan rumah. Chulsu langsung lemas saat mendapati istrinya telah pergi. Hatinya hancur ketika membaca surat terakhir dari Sojin. Ia menangis sambil memeluk surat itu erat-erat. Dalam suratnya, Suujin meminta Chulsu menemui ayahnya. Ternyata Suujin meminta ayahnya membuatkan surat cerai agar tak membebani hati Chulsu lagi. Chulsu menolak dan merobek surat cerai itu. Ia bersikeras tak akan menceraikan Suujin karena mencintainya apapun keadaannya. Ayah Suujin mencoba membujuk, tapi akhirnya menyerah melihat kesungguhan Chulsu. Sejak itu Chulsu ikut linglung dan tak semangat bekerja, hanya melamun sambil memegang surat terakhir Suujin. Di rumah, Chulsu tak berniat membersihkan karena tak ingin menghapus jejak Suujin. Ia berusaha mencari jejak Suujin, bahkan hingga ke stasiun kereta api. Kemudian Chulsu berniat pindah rumah atau hanya sekadar pergi. Suatu hari, ia keluar rumah sambil membawa koper. Sebelum pergi, ia memeriksa kotak surat dan Chulsu kaget setengah mati karena mendapat surat dari Sujin. Soojin menulis surat karena suatu hari ia tiba-tiba mengingat semuanya. Ia berpesan agar Chulsu terus mencarinya. Setelah membaca surat itu, Chulsu mendapat petunjuk tentang bagaimana ia harus mencari Soojin. Chulsu mencoba mencari Sujin di beberapa rumah sakit, tapi tak ada jejak istrinya. Ia tak menyerah, hingga akhirnya berhenti di rumah sakit terakhir di kota tempat syuting, sesuai cap pos yang tertera di surat. Di dalam mobil, Chulsu sengaja menggunakan aroma yang disukai Sujin sebelum bertemu dengannya. Seorang suster mengantar Chulsu ke kamar Sujin dan menjelaskan keadaannya. Chulsu mendengarkan sambil cemas, ingin segera melihat istrinya. Ia melihat Sujin duduk di balkon sambil menggambar. Saat suster mengatakan ada tamu, Sujin berdiri dan menjatuhkan buku gambarnya. Chulsu mengambil buku itu dan melihat isinya. Hatinya berbunga karena Sujin tak pernah melupakannya. Buku itu penuh sketsa wajahnya. Senyum Chulsu seketika menghilang saat Sujin mengembalikan buku itu. Sujin mengucapkan terima kasih dengan nada hormat, seperti pada orang baru dikenalnya. Sujin heran melihat wajah Chulsu yang kecewa dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Chulsu menguatkan hati dan menyapa Sujin. Ia ikut makan siang bersama Sujin, tapi tak makan sendiri, hanya menatap istrinya yang makan dibantu suster. Tiba-tiba, Chulsu seolah mencium aroma yang dikenalnya. Ia berharap Sujin bisa mengingatnya, namun harapannya kembali pupus karena Sujin tak bisa mengenali dirinya. Tak terasa, Chulsu pun menangis. Ia malu ketika Sujin bertanya apa yang terjadi padanya, lalu buru-buru mengenakan kacamata hitam. Chulsu bertanya pada suster apakah ia boleh keluar jalan-jalan, dan suster mengizinkannya. Ia berjalan bersama suster, lalu tiba-tiba Sujin seolah teringat sesuatu di seberang minimarket. Sujin menoleh ke arah suster seolah minta izin, dan Chulsu melangkah dengan rasa ingin tahu besar menuju minimarket. Sujin menoleh ke arah suster seolah minta izin, dan Chulsu melangkah dengan rasa ingin tahu besar menuju minimarket. Di sana, Sujin sudah menunggunya, mengingat peristiwa pertama kali mereka bertemu. Chulsu keluar sambil membawa kaleng minuman, berdiri di depan pintu. Sujin perlahan mengambil kaleng itu dari tangannya, lalu masuk ke minimarket. Dokter yang berperan sebagai penjaga tersenyum sambil menunjukkan dompet dan minuman. Soojin Chulsu mengedarkan pandangan dan melihat ayah angkatnya sedang membersihkan lantai. Soojin juga melihat orang tuanya, adiknya dan ibunya yang menulis sambil meneteskan air mata. Soojin tersenyum senang karena bisa mengenali dan mengingat semua orang. Chulsu menghampirinya dan Soojin terharu. Ia bertanya apakah ini surga karena bisa mengingat semuanya. Chulsu tak mampu berkata apa-apa.
Ia hanya tersenyum haru. Chulsu mengajak Sujin pergi. Sujin tersenyum bahagia, menggenggam tangannya sambil berjalan di minimarket. Chulsu mengajak Sujin pergi dengan mobil bututnya. Sujin tampak senang dan memeluk Chulsu. Untuk pertama kalinya, Chulsu mengatakan pada istrinya bahwa ia mencintainya. Film pun berakhir.